Ya Romo Darmin ya, kita on time jam 6 ya Romo. Siap. Ya, sembari menunggu teman-teman yang masih berdatangan. Membesan. Selamat sore, Romo. Sore Bu Ruli. Selamat sore. Ngembesan itu di mana ya, Pak? Di lereng Merapi. Oh, Ngembesan. Ya. Itu banyak asik, Suster. SD Tarakanita di Tarakanita di lereng Merapi. Merapi, Suster, dari Sleman. Nanti kapan-kapan Suster saya ajak ke sana, Suster. Dekat Gua Maria Damaring Tawik Taksana, Suster. Aduh, gimana apa gimana bahasanya? Ada Gua Maria baru, Suster. Ya, ada tempat kemah segala macam di situ. Gua Maria baru? Iya, itu di paroki Romoitan. Oh, Sumoitan. Romoitan, ya. Ya. Dengar nama itu. Itu tempat apa ya? Tempat Romo Yatno dulu, Suster. Romo Yatno MSC. Projo Romo Yatno, Amalrum Romo Yatno dulu. Ya. Ya. Berarti adem dong ya? Adem. Itu tempat adem saya numpang. Sekarang menjadi sangat berharga. Romo Yatno, Romo Ratno, kakak beradik. Romo Koko dulu. Romo Surati. Adiknya Romo Yatno kan Romo Surati ya. Pasti sapal kabeh. Iya. Kita bersiap, Romo, Suster, teman-teman kalian sudah menjelang waktunya. Baik, mari kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk hadir dan sekaligus kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh proses kita pada sore dan menjelang. Recording in progress. Mari kita hening sejenak, kita akan buka dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus terang menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan, Engkau memberi kami indera pendengaran. Kami dapat mendengar keramaian di jalan, bunyi HP kami, suara kami yang meninggi ketika marah.
Lebih sulit bagi kami mendengar burung-burung di pagi hari, menyanyikan harapan dan keindahan dunia ciptaan. Kami tak mampu mendengar sesama kami ketika ia mengeluhkan kesusahannya, atau tangisan anak-anak yang kekurangan cinta. Kami tak mampu mendengar gemerisik pepohonan yang berbisik kepada kami bahwa kami adalah bagian dari alam ciptaan. Tolong kami ya Tuhan, sentuhlah telinga kami dan bukalah jiwa kami, sehingga kami mampu mendengar semuanya dan masuk pada keheningan yang adalah tempat kediaman-Mu sendiri. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, rajailah hati, budi, dan pikiran kami, dan terutama semoga seluruh sarana yang kami gunakan Kau berkati, sehingga proses kami dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepadamu atas teman-teman yang telah hadir, dan kami juga mohon berkat-Mu bagi teman-teman yang mungkin masih akan bergabung bersama kami, dan mereka yang masih tengah perjalanan. Semoga kami semua boleh menikmati kasih karunia-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Amin. Santo Fransiskus Asisi, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, selamat sore dan selamat Sore. bergabung di sesi terakhir kita pada sore hari ini. Rasanya lega banget. Nah, sudah selesai gitu ya, 4 sesi webinar sudah kita lalui. Semoga masih tetap membekas di hati kita masing-masing dan masih tertinggal juga di kepala kita masing-masing begitu ya, apa yang disampaikan oleh Romo Martin di sesi webinarnya yang pertama, kemudian Romo Bey, kemudian Romo Viko, dan sore hari ini Romo Darmin akan menutup sesi webinar kita. Untuk itu kita akan bersama dengan Mas Theo. Nama lengkapnya itu saya sebut biasanya Theo Wargito gitu ya. Theo Wargito. Iya, Karena di Laudato Si Indonesia itu ada juga Theo, tapi yang satunya ini Theo yang lain gitu ya. Teman-teman sekalian, saya mengenal Mas Theo ini dulu sejak dia masih berkutat dengan komputer gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba sudah berkutat dengan kehidupan di sektor pendidikan begitu bersama Romo Darmin sampai hari ini. Nggak tahu berapa tahun sudah, nanti silakan Mas Theo yang akan menjelaskan gitu. Minta maaf, saya biasanya panggil Mas Theo, jarang saya memanggilnya Pak gitu ya. Tapi biasa saya memanggil Mas Theo. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, suster, kalau mau memanggil Mas Theo ya monggo, kalau memanggil Bapak ya silakan gitu ya. Baik, Mas Theo ini wakil Sekjen MNPK dan juga masih ada satu lagi. Jadi saya tidak tahu begitu banyak rangkap jabat ini begitu ya, 2 wakasekjen gitu kan. Di BMPS. BMPS itu Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Kemudian juga menjadi anggota tim kerja pembina organisasi profesi guru Kemendikbudristek. Wah, jadi selain di institusi sekolah Katolik juga ternyata terlibat juga di Kemendikbudristek gitu ya. Kemudian Sekretaris Jenderal Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Provinsi Jawa Barat. Waduh, iki hubungannya pendidikan sama ekonomi ki apa meneh gitu ya. Baik. Dan masih banyak lagi saya kira, tapi 4 itu aja sudah cukup saya kira untuk kita yakin bahwa Mas Theo sebagai moderator kita pada sore hari ini akan membawa kita semua untuk semakin bisa memahami nanti apa yang disampaikan oleh Pater Darmin. Tanpa berlama lagi, saya serahkan Mas Theo panggung ini. Selamat berproses teman-teman. Baik. Ya, baik. Terima kasih Suster Vincent. Kita sama Suster Vincent ini dulu Suster Vincent berkutat dengan para buruh di Tangerang, saya berkutat pada pendidikan
teknologi komputer tahun 90 berapa, Suster? Dan kita ketemu di sini kembali. Gitu. Ya, betul. Saya nama sebut saja biasa dipanggil Mas Theo, karena di lingkungan para suster sudah tidak asing lagi. Baik, terima kasih Suster. Para suster, Romo dan Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Ya, kita pada seri webinar tentang pemikiran Paus Fransiskus yang keempat atau yang terakhir dengan tema kompetensi ekologi dan keberlangsungan peradaban kasih dalam institusi pendidikan Katolik. Nanti akan dibawakan oleh Romo Darmin Bula. Tetapi ada satu catatan penting bahwa harian Kompas hari ini, harian Kompas hari ini itu memuat sebuah judul besar, Laudato Si, pertobatan atas kerusakan alam. Itu, dan ada catatan-catatan bahwa lewat ensiklik Laudato Si Paus Fransiskus menyerukan dan mengingatkan kondisi bumi sebagai rumah bersama diimbangi kerusakan yang serius, ya, dalam Kompas hari ini. Dan Laudato Si tak berhenti hanya pada seruan, tetapi juga menjadi gerakan sosial dan pertobatan ekologis. Ya, barangkali ada yang sudah membaca Kompas hari ini, Jumat 23 Agustus pada halaman 13, itu judul besarnya Laudato Si, pertobatan atas kerusakan alam. Baik, pada sesi keempat ini nanti akan dikupas secara mendalam oleh narasumber kita, Romo Darmin, bahwa ada beberapa hal yang akan dikupas secara mendalam oleh Romo Darmin nanti sekitar waktunya kurang lebih 1/4 jam, dan nanti akan ada tanya jawab. Sebelum itu saya akan membacakan beberapa hal berkaitan yang bersangkutan Romo Darmin, bahwa beliau nama lengkapnya adalah Dr. Vincentius Darmin Bula OFM. Ya, lahir di Benteng Jawa. Benteng Jawa itu mana? Ya, mungkin banyak yang belum tahu. Masa ada benteng di Jawa? Benteng Jawa ada di Manggarai Timur. Kebetulan saya sudah 3 kali menginap di Benteng Jawa, kampungnya Romo Darmin. Untuk pendidikan, beliau S1 Filsafat Teologi Triakarya Jakarta, kemudian S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, lalu S3 gelar doktor diperoleh dari Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Untuk bidang keahlian, beliau filsafat, teologi, dan pendidikan. Nah, beberapa pekerjaan yang beliau pernah geluti adalah dosen FKIP Universitas Atmajaya Jakarta, kemudian dosen STIX Tarakanita, lalu juga anggota pengurus Yayasan Santo Fransiskus Jakarta, Ketua Forum Pendidikan dan Persekolahan Fransiskus seluruh Indonesia, Sekjen BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Nasional, kalau saya wakilnya. Kemudian Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik. Halo, dan beberapa sekolah yang berkonsultasi dengan Romo Darmin adalah banyak yayasan-yayasan persekolahan yang memang Romo Darmin menjadi konsultan utama, diantaranya Yosef YMY, Wibakti, Setia Medan, kemudian ada Sekolah Bruder Pontianak dan juga sekolah-sekolah DSY. Saya kira saya tidak perlu memaparkan banyak tentang beliau, nanti juga materinya malah tidak tercakup semuanya karena cukup panjang juga. Beliau punya banyak keahlian dan banyak buku-buku yang ditulis gitu. Untuk itu, waktu selanjutnya kami persilahkan Romo Darmin untuk menyampaikan paparan tentang kompetensi ekologi dan keberlangsungan peradaban kasih dalam institusi pendidikan Katolik. Silakan, Romo Darmin. Ya, baik, Suster Vincent, ya, Mas Theo, ya saya juga panggil Mas Theo.
para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari sebangsa setanah air yang terdidik, terkasih, dan terhormat. Ya. Salam sejahtera, ya 79 tahun kita usia merdeka ini, luar biasa ya. Saya juga menyampaikan bahwa kami tahun ini Ordo Fransiskan 800 tahun stigmata Santo Fransiskus Assisi, tepatnya 17 September 2024. Dan saya sebagai Fransiskan merasa malu juga ya, setelah Paus Fransiskus mulai mengeluarkan Laudato Si, seakan-akan gerakan ini baru mulai. Andai kata sudah 800 tahun yang lalu Gereja Katolik mengikuti apa yang diharapkan oleh Paus Fransiskus sekarang ini, mungkin kita tidak bicara lagi soal lingkungan hidup ini. Apalagi krisis lingkungan hidup ini semakin kuat. Syukurlah ya, sudah 10 tahun ya gerakan komunitas Laudato Si ya. Gerakan yang menurut saya ya sangat mendesak, terutama ke depan. Saya juga baru dapat undangan ya, menurut saya ini satu gerakan baru lagi, yaitu tanggal 27 ya Mas Deo ya, tanggal 27 Agustus itu ada diskusi sosialisasi gerakan pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum merdeka ya. Jadi Kemendikbud ya, saya juga diminta untuk hadir, dan saya kira saya cerita ini hanya mau memberikan sebuah konteks bahwa sekarang ini kita berada dalam betul-betul krisis lingkungan. Hanya saya tadi berpikir apakah kita ini sekolah-sekolah Katolik ini juga punya krisis yang sama seperti komunitas Laudato Si atau gimana? Sekolah Katolik itu sekarang ini berjumlahnya 5.013 sekolah dengan jumlah 892.222 murid dengan yayasan 263. Ya. Jadi kita berharap dengan gerakan-gerakan kita ini supaya apa yang digaungkan, dibunyikan ya, baik oleh koran-koran lokal, nasional, Kompas ya, bahwa ayo kita bicara tentang Laudato Si sebagai sebuah pertobatan ekologis. Nah, ini webinar seri yang keempat dari seluruh judul kita, yaitu pendidikan sebagai perubahan perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup. Ya, judul itu diambil juga dari Laudato Si. Dan itu sudah kita lihat bersama-sama. Saya senang ya, pesertanya 200 lebih ya. Ini menunjukkan sebuah antusiasme, optimisme, harapan baru bahwa kita ternyata punya krisis yang sama, yaitu soal lingkungan hidup ini. Nah, Pater Martin telah mengajak kita untuk memberikan gambaran secara komprehensif dan utuh ya. Kemudian Padre Bei ya juga memberikan gambaran tentang etika lingkungan, sampai pada juga mengusulkan bahwa NMPK harus membuat gerakan untuk merayakan hari perayaan lingkungan hidup sedunia ya.
Jadi setiap bulan itu ada dan saya sudah mendaftarkannya dan sedang kami akan garap di dalam NLPK sendiri kalender Laudato Si kami sebut sebagai itu. Jadi perayaan-perayaan yang diselenggarakan secara dunia global berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh Laudato Si. Kemudian kemarin Fratelli Tutti, satu aspek yang bagi saya, ya barusan kami juga rapat dengan Romo Iko, yaitu pentingnya membicarakan tentang etika lingkungan tanpa mengabaikan harkat dan martabat manusia dan seluruh makhluk ciptaan. Jadi ini poin-poin yang sangat penting bagi kita semua, ya. Dan sekarang ini sebenarnya ya saya diminta untuk membicarakan tentang kompetensi ekologi dalam kesinambungan peradaban kasih persaudaraan di dalam institusi pendidikan Katolik. Dan saya, ya bahan saya sudah berikan ke teman-teman sekalian, ya nanti di-share, ya. Itu ya rumusannya mantap-mantap, tetapi ya mungkin di dalam diskusi-diskusi kita, praksis kita itu yang apa konkretnya yang harus segera kita lakukan ke depan. Ya, jadi di dalam habis webinar ini adalah sebenarnya poinnya adalah apa yang segera kita lakukan supaya habis kunjungan Paus Fransiskus ini sudah selesai. Karena itu ide saya dulu waktu saya membantu Yayasan SFD untuk membangun sebuah sekolah dengan visi Laudato Si School. Jadi sedang mereka, saya lihat tadi ada peserta dari SFD hadir, mudah-mudahan mereka bisa memberikan sharing. Jadi judul yang saya berikan ini adalah tentang ya saya mulai dengan poin yang penting. Mas Lili, maaf Mater, biar yang share screen materi Romo Darwin siapa? Mister? Ya, saya minta tadi Susi, mudah-mudahan masih ada. Silakan. Belum bisa akses, Pak Deo. Oh, Mas Lili, hostnya mungkin dikasih akses, Kak Susi. Mas Afi silakan. Mbak Susi ya? Iya. Susi Herawati. Afi, Mas Afi. Susi. Karena saya bukan host. Oh iya. Iya. Susi ya. Maaf, namanya siapa di sini? Susi PSB. Oh, siap. Sebentar, maaf, saya klaim host dulu. Baik, Mas Theo sambil menunggu boleh? Supaya waktu kita jalan terus. Oke, silakan Romo. Silakan Romo. Ya. Saya memberi judul Pendidikan Holistik yang Berkelanjutan dan Kompetensi Ekologi Integral dalam Keberlangsungan Peradaban Kasih Persaudaraan di Sekolah Katolik. Nah, mengapa saya mulai dengan pendidikan holistik yang berkelanjutan? Karena inilah yang menjadi keprihatinan seluruh kita, ya, bukan saja sekolah Katolik, tapi seluruh masyarakat global, nasional dan lokal. Maka ada catatan awal saya
penting dan urgenkah pendidikan holistik berkelanjutan untuk mewujudkan ekologi integral sebagai peradaban kasih persaudaraan di sekolah Katolik? Sekurang-kurangnya ada 6 alasan yang saya catat betapa pentingnya tentang pendidikan holistik yang berkelanjutan itu. Yang pertama adalah pendidikan holistik itu membangun kesadaran ekologis integral. Itu yang pertama. Mbak Susi sudah saya set sebagai host. Yang kedua, membangun karakter yang berbasis cinta kasih dan persaudaraan. Ya, itu saya ambil dari bukunya Satir Diman, ya 2017, bahwa pendidikan holistik yang berkelanjutan itu membangun karakter yang berbasis cinta kasih dan persaudaraan. Lalu yang ketiga, ya, supaya pendidikan holistik berkelanjutan itu mendorong tindakan nyata untuk kelestarian lingkungan. Ya. Dan itu saya ambil dari bukunya Orr, ya. Lalu yang keempat, pengembangan spiritual yang selaras dengan ekologi integral. Jadi pengembangan spiritual. Nah, spiritualitas yang berakar pada cinta kasih Tuhan terhadap semua ciptaan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam perwujudan ekologi integral sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Nah, di sini dibutuhkan sebuah liturgi yang kreatif. Jadi dari Thomas Berry, ya. Nah, ini adalah catatan awal betapa pentingnya tentang pendidikan holistik berkelanjutan di sekolah Katolik. Tidak hanya mendidik setiap pribadi supaya cerdas, tetapi juga individu yang memiliki integritas moral dan komitmen terhadap perwujudan ekologi integral yang kita semua disadari bahwa ekologi integral adalah konsep yang khas dari Paus Fransiskus. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat bagi terciptanya peradaban kasih persaudaraan manusia, yang juga sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya, yaitu Romo Vico, martabat manusia, di mana manusia hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama sebagaimana diidealkan oleh Gereja Katolik. Nah, apa saja pendidikan holistik berkelanjutan itu? Dalam Laudato Si, Paus Fransiskus menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan sikap peduli terhadap lingkungan dan sesama, serta keterlibatan aktif dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan hidup di bumi. Jadi, Paus Fransiskus mengajak kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendidikan holistik berkelanjutan ini. Ini adalah frasa baru yang mungkin belum menjadi familiar bagi kita. Jadi kalau kita membuka literatur, ya, studi-studi tentang pendidikan saat ini, orang berbicara tentang PHB, yaitu pendidikan holistik berkelanjutan. Nah, Paus Fransiskus menggarisbawahi bahwa pendidikan holistik yang berkelanjutan harus mendorong kesadaran akan saling keterkaitan antara manusia dan seluruh ciptaan. Jadi narasumber sebelumnya sudah mengingatkan kita bahwa pendidikan holistik berkelanjutan ini adalah menggarisbawahi bahwa semua terkoneksi, semua terhubung. Tidak ada satupun yang dikecualikan, apalagi ditiadakan. Semua berarti untuk semua. All mean for all. Jadi semua berarti bermakna untuk semua. Pendidikan ini harus menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, ekologi yang mendalam,
serta mengajak siswa untuk memahami dan menghormati hubungan mereka dengan alam dan lingkungan hidup. Maka penting sekali untuk melihat kembali pentingnya pendidikan holistik berkelanjutan. Nah, apa karakteristik utama dari pendidikan holistik yang berkelanjutan ini? Jadi penting ya kita melihat ya karakteristiknya ya PHB ini ya. Jadi pendidikan holistik berkelanjutan beda dengan pendidikan berbasis hukum ya. Jadi ini pendidikan holistik berbasis kelanjutan. Yang pertama adalah pengembangan seluruh potensi aspek individu, yaitu menyangkut intelektual, emosional, sosial, dan fisik, serta spiritual. Intelektual melalui pengetahuan dan keterampilan. Maka memang sangat penting sekali juga oleh narasumber sebelumnya, terutama oleh Romo BI, menekankan pentingnya latihan-latihan keterampilan dan pengetahuan di sekolah-sekolah kita. Kemudian emosional, ya, pengelolaan emosi, pengelolaan perasaan dan hubungan, rasa kekagumi, rasa keindahan. Ya, kami pernah membuat latihan, misalnya apa bedanya antara saya suka bunga ini atau mencintai bunga ini. Kalau suka, lihat bunga yang bagus, petik, taruh di pot. Kalau mencintai bunga, berarti dia menyiramnya, merawatnya, memeliharanya. Itu antara suka dan mencintai. Jadi ada sebuah perasaan, emosi. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana ya dari pendekatan psikologi pendidikan, ya, kedekatan ya dengan alam itu membuat kita tingkat stres kita, tingkat depresi kita semakin kurang. Jadi pengelolaan perasaan dan hubungan kita dengan alam itu sangat membantu. Kemudian juga adalah aspek sosial melalui interaksi dan partisipasi di dalam komunitas-komunitas kita. Jadi banyak sekarang klub-klub, komunitas-komunitas ya bukan hanya pencinta lingkungan, tetapi juga mereka melalui misalnya proyek based learning ya, itu pelayanan sosial ya, ke rumah jompo, ke disabilitas dan lain sebagainya. Lalu fisik ya. Sekarang ini kita tahu bahwa akibat pola makan yang tidak sehat, maka banyak anak-anak yang cuci darah, bahkan obesitas. Ya. Tapi di lain pihak, Indonesia ini stunting, ya, tengkes, dan lain sebagainya. Jadi betapa pola fisik ini melalui pola makan yang sehat dan juga olahraga yang sehat, ya, membuat pendidikan holistik yang berkelanjutan. Dan tentu saja spiritual melalui makna hidup dan moralitas. Jadi betapa anak-anak kita sejak dini sudah mulai misalnya di beberapa sekolah ya yang kita dampingi untuk mulai mindfulness atau walking meditation, meditasi berjalan. Jadi tidak duduk tetapi berjalan karena dekat dengan alam. Jadi metode Fransiskus itu namanya serafik, ya, Sabtu serafik, ya, Sabtu serafik. Jadi inilah yang disebut dengan pertama karakteristiknya pengembangan seluruh aspek individu. Hal yang kedua adalah pembelajaran kontekstual dan relevan, dan saya kira ini menjadi jargon dari kurikulum Merdeka supaya pendidikan ya sekolah-sekolah itu harus kontekstual, relevan, terdiferensiasi dan fleksibilitas, yaitu dengan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, dan kita mengajak mereka untuk sungguh-sungguh menggali isu-isu lingkungan hidup, keadilan sosial dan keberlanjutannya. Ya, jadi pembelajaran yang betul-betul kontekstual.
Yang ketiga adalah kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ya. Siswa didorong untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta untuk berkontribusi dalam mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Begitu banyak contoh-contoh dari perspektif etika lingkungan kemarin. Ya, bagaimana anak-anak itu diajak untuk ke tempat-tempat sampah. Di sana mereka mengalami refleksi dan dampak-dampaknya yang luar biasa. Dan ini nanti oleh Kemendikbud dibuat dalam sebuah kurikulum yang disebut dengan pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum merdeka. Lalu yang keempat adalah pendidikan nilai dan etika, dan saya kira ini sudah diuraikan kemarin, yaitu seperti keadilan, kejujuran, kerjasama, dan kasih sayang. Nah, keadilan dan kejujuran, kerjasama, dan kasih sayang ini masih kalau saya amati dalam kehidupan, masih kita berbicara antara personal, ya, antara orang dengan orang. Tetapi belum sampai kepada bagaimana kita bertindak adil terhadap makhluk ciptaan yang lain, ya, yang bukan manusia. Bagaimana kita bertindak jujur terhadap air, terhadap makhluk-makhluk lain. Bagaimana kita merasakan kerjasama kolaborasi dengan makhluk yang lain. Dan lebih dari itu, bagaimana kita menyayangi mereka. Ya. Ada yang juga sangat ekstrim, lebih menyayangi kucing peliharaan daripada anggota komunitasnya. Ributlah, ya, ribut. Padahal di dalam pendidikan nilai dan etika lingkungan itu, ya, Laudato Si mengingatkan kita bahwa bagaimana kita melihat, merawat untuk saling membentuk satu sama lain, ya, sehingga kita merasa bahwa kita ini hidup hanya karena ada yang lain, ya. Maka yang kelima itu adalah pembelajarannya itu berkelanjutan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pembelajaran ciri khas pendidikan holistik yang berkelanjutan itu sejak di dalam keluarga, di dalam kandungan ibu, kemudian proses pendidikan anak usia dini, SD, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai pada juga setelah dia bekerja. Maka itulah proses pembelajaran berkelanjutan yang oleh bahasa kita sekarang ini adalah pembelajaran seumur hidup. Tapi istilah yang dipakai oleh pendidikan holistik berkelanjutan adalah pembelajaran berkelanjutan. Nah, saya masuk kepada topik yang berikut adalah, ya, itu tadi konteks umum, ya. Sekarang saya mau melihat bagaimana kompetensi ekologi dan secara khusus kompetensi ekologi integral yang digaungkan, digemahkan dan dihidupkan oleh Paus Fransiskus ini. Ya. Nah, kompetensi ekologi integral menurut Laudato Si adalah pendekatan holistik komprehensif yang menggabungkan kesadaran ekologis dengan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Nah, ini yang perlu betul-betul disadari, ya, supaya sampai kepada pertobatan ekologis, maka ada tahap-tahap, ya. Pertama itu penyadaran bahwa ada krisis ekologi. Dan itu tidak bisa begitu saja diandaikan, tetapi melalui proses pendidikan. Dan itulah pentingnya sekolah, ya. Yang kedua adalah, ya, saya melihat komponen-komponen, ya, utama kompetensi ekologi integral itu. Ya. Jadi apa komponen utama kompetensi integral? Komponen yang pertama itu yang perlu disadari betul adalah yaitu pemahaman interkoneksi semua makhluk hidup. Ini yang baru, ya, terkoneksi, ya, terhubungi satu sama lain, ya, semua berarti, ya. Dalam kitab Kejadian dikatakan semua baik adanya, ya,
semua baik adanya. Jadi tidak ada lagi yang meniadakan satu sama lain. Semua baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Ya. Jadi itu yang pertama. Pemahaman interkoneksi semua makhluk hidup. Yang kedua, kesadaran moral dan etika. Ya. Ini lagi-lagi sudah dibahas secara mendalam kemarin. Ya. Jadi saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa komponen utama kompetensi ekologi integral itu adalah prinsip terkoneksi. Semua makhluk itu berarti karena memiliki nilai-nilai intrinsik. Karena semua berarti, maka dibangunkan sebuah kesadaran moral dan etika ekologis yang baru. Ya, Paus Fransiskus menekankan bahwa krisis ekologi juga merupakan krisis etis dan spiritual, bukan hanya krisis teknis teknologi. Tapi betul-betul ada perubahan hati, perubahan dari dalam yang disebut dari segi spiritual adalah pertobatan ekologis. Oleh karena itu, kompetensi ini mencakup pengembangan nilai-nilai, ya, seperti rasa hormat, rasa keadilan, rasa merawat, rasa mau peduli, rasa memiliki kasih sayang terhadap semua ciptaan. Ya, jadi maka yang ketiga adalah kritis terhadap paradigma dominan. Ya, nah ini juga sudah disinggung oleh Pater Martin Harun, ya, pakar kita, punggawa kita, ya, bahwa ya krisis ekologi ini terjadi karena adanya mitos-mitos modernitas, ya, mitos-mitos modernitas, ya, yang disebut juga ya paradigma dominan, ya, kita lihat, dan juga disinggung oleh Romo Bey dan juga oleh Romo Vico, ya, soal mentalitas, ya, konsumsi yang berlebihan, materialisme, kapitalisme yang tidak memperhitungkan dampak ekologis. Nah, cara berpikir inilah yang perlu dirubah. Ya. Di dalam kritis terhadap paradigma dominan ini memang bukan hal yang mudah, tetapi harus diubah cara berpikirnya, pola berpikir, cara hidup yang baru. Maka yang keempat itu adalah tidak ada cara lain kecuali ya komponen utama kompetensi ekologi integral itu adalah pendidikan dan kesadaran ekologis. Pendidikan itu mulai dari dalam keluarga, mulai dari ibu sejak di dalam kandungannya, mulai dari pendidikan anak usia dini. Maka mungkin nanti teman-teman yang ada di PAUD ini saya minta mereka sharing bagaimana mereka suka dukanya membangun ya kesadaran ekologis itu sejak di dalam pendidikan anak usia dini. Dan itu diharapkan supaya kurikulum kita itu berkelanjutan sampai ke perguruan tinggi. Dan kami tadi barusan juga sudah di tingkat perguruan tinggi untuk membahas hal-hal seperti itu. Jadi membangun kesadaran ekologis secara integral dan berkelanjutan. Lalu yang kelima adalah tentu dibutuhkan sebuah tindakan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penerapan gaya hidup yang lebih sederhana. Jadi apalah artinya kita omong-omong ini, tetapi kalau tidak ada tindakan berkelanjutan sekecil apapun, tetapi dengan suatu konsep, ya, konsep holistik berkelanjutan tadi, ada aspek fisiknya, ada aspek sosialnya, ada dimensi spiritual, moral, dan juga aspek intelektualnya, kognitifnya ada di sana. Dan ini dibutuhkan sebuah tindakan berkelanjutan dan tentu saja butuh berkolaborasi. Ya, penting sekali berkolaborasi dengan orang tua, dengan siapa saja yang sudah sungguh-sungguh mewujudkan tentang ekologi integral ini. Ya. Dan yang keenam adalah ya, dan tentu saja konteks kita saat ini ya, jangan sampai ya
oleh Paus Fransiskus mengingatkan kita, ya, komitmen kita terhadap perubahan iklim, deforestasi, kehancuran air dan lain sebagainya, melupakan, ya, keadilan sosial dan ekonomis. Sangat-sangat penting. Maka Laudato Si menekankan hubungan erat antara keadilan sosial dan keadilan ekologis. Kompetensi ini mencakup pemahaman bahwa kerusakan lingkungan seringkali berdampak paling besar pada kelompok-kelompok yang rentan dan miskin. Ya. Jadi kadang-kadang kita, ya, sibuk seakan-akan urus lingkungan hidup tanpa memperhatikan orang-orang yang hidup di sekitar lingkungan hidup yang sudah lama di sini. Kita mengetahui bagaimana kelompok-kelompok adat sekarang ini yang disebut dengan kelompok-kelompok asli, indigenous atau indigenous people, ya, yang gampang digusur, gampang ditinggalkan, ya, dan tanah mereka diambil, dirampok dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kita hadir untuk sungguh-sungguh memberikan, ya, konsep-konsep baru. Kompetensi ekologi, ya, karena itu kompetensi ekologi integral juga mencakup advokasi, ya. Advokasi itu menolong, ya, membela, melindungi untuk keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan global, ya. Saya tanya teman-teman saya, kenapa, ya, begitu marak sekarang itu migran, human trafficking dan lain sebagainya, ya, bahkan tanah-tanah mereka, ya, karena ini keadilan sosial dan ekologis tidak dijamin oleh negara dan oleh kita. Dan yang berikut itu adalah komponen yang ketujuh dari kompetensi ekologi integral adalah spiritualitas ekologis. Nah, kompetensi ini mencakup pengembangan hubungan spiritual dengan alam yang mendorong rasa syukur, kekaguman, dan penghormatan terhadap ciptaan. Ini juga melibatkan refleksi tentang bagaimana iman dan spiritualitas dapat mendukung tindakan ekologis yang konkret. Kita tahu bahwa yang belajar spiritualitas malah jauh dari ekologi. Ini juga menjadi problem kita, ya, problem kita. Jadi kalau kita lihat misalnya sekolah-sekolah Bunda Suci, ya, sekolah-sekolah Buddhis, ya, begitu mereka sangat menghargai makanan yang betul-betul autentik, organik dan lain sebagainya. Dan di kalangan sekolah-sekolah Katolik kita masih debat soal bawa plastik atau tidak, belum kualitas makanannya. Jadi ini ada kaitannya dengan spiritualitas. Nah, 7 komponen inilah yang merupakan komponen utama dari ekologi integral. Lalu berikut adalah bagaimana kita mengimplementasikan kompetensi ekologi integral ini. Ya. Nah, yang pertama adalah dalam pendidikan. Ya, dalam pendidikan kita, pendidikan ekologi tidak hanya terbatas pada ilmu alam, tetapi juga mencakup pendidikan moral dan spiritual yang mendalam. Jadi bagaimana seluruh proses pendidikan itu sungguh-sungguh terintegrasi dengan kompetensi integral itu, yang tadi ada 7 komponen utama. Kemudian yang kedua dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Jadi misalnya individu didorong untuk menerapkan kompetensi ini melalui tindakan-tindakan sederhana seperti mengurangi konsumsi energi, mendaur ulang dan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Lebih jauh lagi, masyarakat diharapkan untuk mendorong perubahan budaya menuju hidup yang sederhana dan lebih menghargai alam. Ya. Jadi gaya hidup sederhana dan lebih menghargai alam dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah dalam kebijakan dan advokasi. Ya, ini tentu saja kebijakan dan advokasi tingkat, misalnya tingkat keluarga, atau ada aturan-aturan keluarga, tingkat sekolah,
tingkat RT RW, ya tingkat lurah, tingkat pemerintah dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan itu yang mengarah kepada bagaimana kita menjaga kompetensi ekologi integral. Nah, lalu yang berikut ya, apa tujuan semua dari implementasi ini adalah supaya kita menciptakan ya sebagaimana diharapkan oleh 7 komponen ekologi integral kompetensi dan juga implementasinya, supaya generasi ke depan ya kita semua ini adalah gaya hidup baru. Dan apa itu gaya hidup baru? Adalah gaya hidup baru yang sehat dan bahagia berkelanjutan. Istilahnya itu adalah one share dan sustainable happiness. Jadi kalau Bapak Ibu semua kita ya mencoba mencari literatur, diskusi tentang pendidikan sekarang ini ya kita sibuk dengan one health dan sustainable happiness. One health itu adalah jargon ya yang dicanangkan oleh kerjasama UNESCO dan WHO. Satu sehat itu sehat alamnya, sehat hewannya, sehat manusia. Jadi kalau hewannya sehat, hewan itu bisa hidup. Kalau alamnya sehat, hewan itu bisa hidup sehat. Maka apa yang dikonsumsi atau dimakan oleh manusia, baik alam maupun hewan itu juga sehat. Maka manusia punya panggilan jiwa untuk menjaga kesehatan alam, hewan, dan dirinya sendiri. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan berkelanjutan. Ya, jadi penting sekali untuk gaya hidup baru yang sehat dan bahagia berkelanjutan. Ya. Paus Fransiskus mengajak semua orang untuk meninjau kembali cara hidup mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keberlanjutan planet kita. Ini adalah panggilan untuk bertindak dengan tanggung jawab ekologis, sosial, dan spiritual yang mendalam, menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Nah, apa saja unsur-unsur dari atau elemen-elemen utama dari gaya hidup baru yang sehat dan bahagia berkelanjutan menurut Laudato Si? Ya. Yang pertama itu adalah kesederhanaan hidup. Ya. Hidup yang sederhana. Kesederhanaan itu bukan berarti hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kemelaratan, tidak tahu merawat diri, alam, dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi hidup dengan secukupnya. Ya. Kita semua hafal, ya. Dunia ini cukup, tetapi tidak pernah cukup untuk orang yang rakus. Ya. Itu hafal bagus. Tetapi praksisnya, ya, kita harus berjuang. Tetapi berlebihan dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti hubungan sosial, kebahagiaan batin, dan kedamaian. Ya. Jadi ini yang perlu ya dibiasakan ya, kesederhanaan hidup ini. Mengurangi konsumsi, ya, hidup hemat energi, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh. Kemudian pembangunan ekologis, ya, juga ada contoh-contoh pembangunan ekologis, ya, melibatkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Bagaimana desain ruang-ruang kelas, ya, yang ya sudah jelas bahwa di situ banyak sinar matahari, udara, tetapi semua tertutup dan harus pasang AC karena akreditasi harus AC. Ya. Jadi kadang-kadang ya pembangunan itu tidak ekologis. Jadi kita sebut sekolah ramah anak, ramah lingkungan, tetapi bangunan kita justru bangunan yang tidak ramah lingkungan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu memilih pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, seperti bangunan hijau, pertanian organik, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Ya. Lebih banyak ya sekolah-sekolah ya di daerah-daerah ya lebih senang kalau pasang bomblok. Ya, padahal mendatangkan banjir dan lain sebagainya. Tidak ada desain ya yang begitu betul-betul bangunan yang asri,
yang betul sesuai dengan konteks lokal dan lain sebagainya. Kemudian pertanian ramah lingkungan. Nah, ini adalah pembangunan ekologi. Yang ketiga adalah keadilan sosial dan solidaritas. Ya. Hidup kesadaran akan keadilan sosial dan solidaritas dengan mereka yang kurang beruntung. Ya, bagaimana anak-anak kita mulai dibiasakan untuk pelayanan-pelayanan sosial. Ya, jadi mulai menata konsumsi yang betul-betul secukupnya, dan itu butuh latihan yang luar biasa karena kita ya makan asal kenyang, ya, tapi belum tentu bergizi dan jauh dari penyakit. Ya. Lalu yang keempat itu keseimbangan dengan alam, ya, keseimbangan dengan alam. Ya. Di sana dikatakan konsumsi yang bijak, memilih produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mengurangi limbah dengan daur ulang dan penggunaan ulang. Ya. Perlindungan keanekaragaman hayati, melindungi dan menghargai flora dan fauna, serta mendukung upaya konservasi alam. Jadi begitu banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Lalu yang kelima, ya, spiritualitas dan refleksi. Meluangkan waktu dalam keheningan dan doa, menghubungkan diri dengan penciptaan dan mencari makna hidup yang lebih mendalam. Jadi bagaimana di beberapa sekolah itu sudah mulai dengan mindfulness itu, ya, dan juga walking meditation, ya. Lalu mulai menata halaman-halaman sekolah yang bagus, ya. Itu luar biasa. Ya. Lalu meningkatkan kesadaran diri, ya, dan kebersamaan dalam iman, berpartisipasi dalam komunitas iman yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Nah, ini spiritualitas dan refleksi. Lalu pasti kita dituntut untuk keterlibatan dalam komunitas. Jadi kita tidak bisa kerja sendirian, berpartisipasi dengan komunitas. Kalau di sekolah ya, dan sekolah kalau kembali ke masyarakat ya, mulai dari rumah sendiri, kemudian RT RW dan lingkungan paroki dan lain sebagainya. Ya, pengelolaan sumber daya alam. Ya, jadi penting sekali pengelolaan sumber daya alam, ya. Pemeliharaan tanah dan hutan melibatkan diri dalam upaya penghijauan dan pemulihan ekosistem yang rusak dengan berbagai macam cara dan gaya kita. Kemudian pengembangan pendidikan ekologis, ya, saya kira itu sudah. Lalu bagaimana keberlangsungan peradaban kasih di sekolah-sekolah Katolik, ya. Jadi keberlangsungan peradaban kasih di sekolah-sekolah Katolik, ya, itu berdasarkan, ya, beberapa poin tadi sudah dijelaskan, dan selama ini ada sekolah-sekolah yang sudah mulai supaya, ya, peradaban kasih persaudaraan di sekolah-sekolah Katolik itu dijalankan dengan baik, yaitu berkaitan dengan kompetensi ekologi integral, ya. Jadi pertama itu adalah kompetensi ekologi integral di sekolah Katolik mengedepankan nilai kasih dan persaudaraan sebagai landasan utama. Lalu pendidikan kasih persaudaraan, siswa diajarkan untuk melihat seluruh ciptaan sebagai saudara, selaras dengan ajaran Paus Fransiskus dalam Laudato Si, yang menganggap alam sebagai bagian dari keluarga besar Tuhan. Jadi betapa pendidikan kasih persaudaraan itu mau mengajak kita untuk melihat semua makhluk itu sebagai saudara, ya, sesama saudara. Lalu tentu pembentukan karakter moral. Nah, institusi sekolah Katolik berperan penting dalam mendidik siswa mengenai tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari misi mereka untuk mempersiapkan generasi yang mampu menjaga keberlanjutan bumi. Tanggung jawab ini dilihat sebagai integral dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Jadi kita, ya, institusi sekolah Katolik, ya, terutama yang dikoordinir oleh NMPK, MPK, dan yayasan-yayasan, supaya mulai misalnya kerjasama,
Lalu integrasi kurikulum, ya, ada sekolah-sekolah yang sudah mulai ya terintegrasi nilai-nilainya dengan seluruh mata pelajaran dan pembelajaran tentang ekologi, ya. Bahkan ada yang mulai dengan kurikulum Laudato Si. Kemudian proyek layanan komunitas, ya. Siswa dilibatkan dalam proyek layanan komunitas yang berfokus pada keberlanjutan seperti program daur ulang, penghijauan, konservasi energi, ya, kemudian membuat ekosim dan lain sebagainya. Dan semuanya itu kita lihat sebagai gerakan kita bersama. Ya. Lalu kompetensi ekologi integral juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan aksi bersama dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Jadi yang dimaksudkan di sini supaya sekolah-sekolah Katolik tidak hanya sekolah Katolik saja, tetapi melibatkan semua stakeholder, ya, lintas agama, ya, lintas kepercayaan, karena untuk melihat bahwa persoalan ekologi, persoalan global lingkungan hidup ini bukan persoalan orang Katolik saja. Apalagi persoalannya Paus Fransiskus. Ya, tapi ini sudah persoalan kemanusiaan, persoalan kita bersama. Maka penting sekali, ya, bagaimana kesadaran akan cinta kasih persaudaraan terhadap sesama dan lingkungan ini harus dimulai dengan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal. Sekolah juga bekerja sama dengan komunitas lokal yang lain dan gereja-gereja yang lain, aliran kepercayaan lain, untuk bersama-sama berinisiatif, ya, menciptakan jaringan yang lebih luas dalam upaya perlindungan lingkungan. Kemudian, ya, dalam pengintegrasian spiritualitas dengan kesadaran ekologis. Nah, ini bagi saya jangan sampai terkesan misalnya kita, ya, kalau kolekte bulan kitab suci itu luar biasa, tetapi kita belum ada kolekte untuk kesadaran ekologis, ya. Mungkin kita buat surat khusus kan melalui pertemuan ini supaya ada minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat atau kelima, ya, ada kolekte untuk gerakan Laudato Si. Ini. Jadi supaya aksi nyata itu jelas, ya. Lalu doa-doa, ya. Jadi Pater Martin Harun itu sudah mulai menyusun doa-doa Lectio Divina ekologis. Itu bagus sekali, ya. Liturgi dan perayaan lingkungan itu lebih kreatif lagi, ya. Pengakuan dosa, ya. Dosa-dosa itu guru-guru agama itu dilatih supaya pertobatan ekologis itu muncul juga di dalam pengakuan dosa, ya, gitu. Jadi ini institusi pendidikan. Jadi saya kira, ya, selain tadi komitmen terhadap keadilan ekologis dan sosial juga sudah disampaikan. Nah, kesimpulan bagi saya adalah bagian terakhir, ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu bahwa dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menyoroti pentingnya membangun peradaban kasih persaudaraan sebagai landasan moral dan spiritual yang harus menjadi panduan bagi seluruh aktivitas manusia. Jadi sangat penting juga ditekankan di dalam Fratelli Tutti, ya, dan juga dokumen Abu Dhabi bahwa berbicara tentang kompetensi ekologi integral tidak bisa berbicara tanpa persaudaraan dan persahabatan sosial dengan semua makhluk ciptaan. Maka visi Fransiskus itu kan visi ujung bumi, ya, ujung bumi, melampaui, ya. Jadi penting sekali. Lalu sekolah Katolik memiliki peran penting dalam mengajarkan dan menanamkan peradaban kasih persaudaraan. Jadi keadaban kasih persaudaraan.
Jadi Majelis Nasional Pendidikan Katolik ya terus-menerus menyuarakan visi misi ut omnes unus supaya kita semua bersatu, bersaudara dalam keadaban yang sama. Dan peradaban yang sama itu adalah menjunjung tinggi persaudaraan, persahabatan sosial dan ekologis. Lalu Paus Fransiskus dalam Laudato Si menegaskan bahwa krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini bukan hanya masalah teknis atau ekonomi, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Dan ini juga di dalam kompetensi ekologi integral yang tadi sudah disampaikan betapa pentingnya kita merubah cara berpikir kita dari dalam dengan sebuah tindakan yang bermoral. Dan itu hanya mungkin kalau kita sungguh-sungguh memiliki kesadaran yang mendalam tentang bahwa semua makhluk ini memiliki nilai intrinsik. Dan itu tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa sebuah latihan-latihan. Dan banyak sekarang latihan-latihan kesadaran bersaudara dengan lingkungan. Saya kira Mas Theo itu saja saya ucapkan ya, Pace e bene ya. Terima kasih atas kebaikan. Baik, terima kasih Romo Darmin. Ikan bukan sembarang ikan, ikan paling nikmat dari Sungai Banjarmasin. Paparan bukan sembarang paparan, paparan yang bermanfaat dari Romo Darmin. Baik, terima kasih para suster. Terima kasih pantunnya. Romo. Titip kita lewat buah kelapa ini ya, Mas Theo. Petik. Oh iya. Ini ada di Tobelo, Mas Theo. Kelapa. Oh, ini Tobelo. Waduh, saya belum sampai Tobelo, Romo. Nah, itu. Makanya petik sendiri. Petik sendiri nih ya, langsung diminum di bawah pohon kelapa. Betul, itu baru namanya kompetensi ekologi integral. Baik, para Romo, suster, Bapak Ibu sekalian, Romo Darmin telah ya menyampaikan secara luas tentang kompetensi ekologi dan keberlangsungan peradaban kasih dalam Institut Pendidikan Katolik, dan diberikan beberapa catatan awal tadi sebagai konteks umum, ada 6 catatan, kemudian juga dipaparkan mengenai karakteristik utama pendidikan holistik yang berkelanjutan itu ada 5 poin, dan komponen utama kompetensi ekologi integral ada 7, dan pada akhirnya kita diarahkan pada supaya memiliki gaya hidup baru yang sehat dan bahagia yang berkelanjutan. Dan Romo Darmin juga sudah memberikan kesimpulan. Saya pikir memang paparan yang cukup lengkap. Saya kira para peserta sekalian, kami persilahkan yang mau bertanya untuk raise hand langsung saja. Kemudian nanti host akan open mic, atau silahkan tanya juga melalui room chat jika ada yang akan ditanyakan tentang materi yang dibawakan oleh Romo Darmin kali ini. Kami persilakan, suster, Bapak Ibu sekalian. Ada dari Bengkulu. Selamat malam, Romo. Ya, selamat malam. Baik, saya dari Bengkulu, Mo, Malau, Mo.
Ya. Ya, baik. Saya mau bertanya, Mo, tentang ekologi ini, Mo, terhadap pendidikan, Mo. Seperti saat ini kan, pendidikan itu sudah luar biasa tentang IT, teknologi yang cukup mumpuni yang digunakan sekolah-sekolah, Romo. Tapi pada saat ini sekolah-sekolah itu masih menggunakan kertas yang begitu banyak, setiap ujian PTS, terus ulangan akhir dan sebagainya. Saya rasa kalau sekolah-sekolah Katolik itu masih menggunakan kertas yang begitu banyak, sementara saat ini yang teknologi yang begitu luar biasa, berbanding terbalik dengan harapan dari sekolah yang menginginkan untuk print out setiap ulangan, baik pekerjaan anak maupun guru. Begitu, Romo, yang saat ini kalau kertas otomatis kan menggunakan kayu, yang memang betul-betul banyak sekali. Itu pertanyaannya, Romo. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pamalau di Bengkulu, bagaimana? Untuk Bengkulu masih, Romo. Masih? Iya, sebagian untuk saat ini ada yang tetap masih menggunakan, ada yang, ya silakan. Ada sekolah yang masih menggunakan kertas karena memang susah sekali untuk dapat print. Ya, masih di zaman begini ini susah dapat print. Bahkan untuk anak-anak baca saja itu sulit sekali dapat buku. Apalagi sinyal, apalagi laptop. Nah, yang menjadi keprihatinan saya adalah di sekolah-sekolah kota yang lengkap dengan itu kok masih gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi, oke lah bagi yang sekolah-sekolah yang sebenarnya memang anak-anaknya masih membutuhkan itu silah. Tetapi sekolah-sekolah yang yang seharusnya sudah tinggalkan kok masih gitu ya, gitu. Maka tadi saya tanya kepada Pak Malau di Bengkulu bagaimana? Oh, ternyata masih separuh dan lain sebagainya. Dan ini saya kira ya kita lihat juga ya contoh ya, kalau di sekolah-sekolah saya kadang-kadang masuk ruang kelas ya, melihat Bapak Ibu guru datang bawa buku banyak sekali ya, baca buku di depan dan lain sebagainya ya. Anak-anak yang sudah generasi Z atau generasi Alpha ini tertawa-tertawa aja gitu. Jadi betapa kita memang tidak mudah untuk memulai, tetapi bagi yang sudah lanjutkan, bagi yang belum ya kita dukung. Kira-kira begitu Pak Malau. Jadi yang penting esensinya begini. Melalui proses pendidikan, kita harus berikan penyadaran, ya, penyadaran ekologis. Artinya kertas ini asalnya dari mana? Dibuat dari apa? Sekarang kertas itu bukan lagi dibuat dari pohon misalnya, ya, tapi dari rumput. Ya. Jadi kemajuan teknologi ini juga membantu kita untuk semakin juga dekat dengan alam. Kalau guru kita masih menjelaskan bahwa kertas ini dari pohon, juga anak-anak tertawa karena lihat di YouTube beda sudah. Ya, ada kertas yang dibuat dari batang pisang. Ya, itu. Jadi betapa kesadaran ekologi ini harus betul-betul ya, yang tadi saya katakan melalui pemahaman yang komprehensif tentang proses sesuatu. Contoh tadi kertas, dari mana? Kalau dari pohon, pohon sudah habis. Pohon itu untuk apa? Dan lain sebagainya. Sampai pada anak itu mengatakan, oh ya, kalau begitu kami tidak butuh kertas. Kira-kira begitu. Jadi, penyadaran tentang kesadaran ekologis ini betul menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Saya kira itu Pak Malau ya. Itu. Baik, terima kasih. Oh, Pak Malau mungkin cukup ya, atau masih ada pertanyaan lagi Pak Malau? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, di room chat ada pertanyaan Romo, mungkin saya baca.
Saya Anet dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, ISKA. Saya alumni SMP Strada Bakti Utama dan juga Unika Atmajaya Jakarta. Yang dipertanyakan, apakah pendidikan holistik ini dapat diterapkan di lingkungan pendidikan non-Katolik? Pertama itu. Kedua, bagaimana cara memulai untuk menerapkan pendidikan holistik ini di lingkungan pendidikan dan pergaulan non-Katolik atau multikultur? Silakan jawab langsung saja, Romo, sambil menunggu teman-teman nanti menyiapkan pertanyaan. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik. Pendidikan holistik ini sudah lama ya digaungkan. Sebenarnya holistik ini kalau lihat dari akar budayanya itu ya tradisi agama-agama besar ya, tradisi agama-agama besar. Jadi bukan hanya ketasan Katolik ya, itu pertama. Jadi di luar sekolah Katolik juga itu. Nah, mengapa saya gaungkan baru 10 tahun terakhir ini? Karena hasil pergumulan perjuangan saya. Kenapa di sekolah-sekolah Katolik kok omong tentang holistik berkelanjutan ini seperti tidak pernah dibicarakan. Padahal di luar Katolik ini, wah luar biasa ya, dengan istilah macam-macam. Padahal holistik berkelanjutan ini adalah sangat Kristiani, ya sangat Kristiani. Lalu yang kedua, ya Atmajaya. Saya kagum Atmajaya. Salah satu program dari Atmajaya itu adalah bebas rokok di kampus. Ya. Jadi Atmajaya itu termasuk kampus yang tidak merokok. Dan ini saya kira hal yang kecil yang bisa mulai pengendalian diri dari mahasiswa-mahasiswi dan juga dosen-dosennya. Jadi mudah sebenarnya untuk membangun sebuah kebiasaan untuk hidup sehat ya, dan bahagia berkelanjutan secara holistik itu. Mulai dari hal-hal kecil ya. Jadi mudah-mudahan yang alumni ya Atmajaya ya itu juga masih menerapkan itu ya. Tapi kadang-kadang kita lihat ya di Mall Semanggi itu mahasiswa-mahasiswinya ya di luar kampus itu ya mulai mengepul ya, mengasap dengan sebuah istilah baru ya, mungkin istilah Laudato Si juga. Mari kita mengepul, mengharumi ya dengan pendupaan ya, sakramen. Ya, silakan saja ya. Tapi saya kira ada aspek lain dari ketidakadilan itu. Jadi holistik, integral dan sehat, bahagia berkelanjutan itu lebih pada bagaimana kita juga prihatin terhadap yang lain. Kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi kalau yang poin 2 itu bagaimana cara memulai yang di lingkungan dengan non-Katolik dan multikultur. Cara memulainya, Romo? Cara mulainya tadi saya sudah katakan tadi itu dengan komunitas pelayanan sosial yang mulai dari lingkungan di sekitar kita. Jadi lintas agama itu ya. Jadi ternyata kerjasama lintas agama itu ya, kita tidak membawa agama tapi problem yang sama ya. Soal misalnya sampah di lingkungan kita, bagaimana kita mengatasinya, dan itu betul melampaui agama kita lah istilahnya ya. Tapi nilai-nilai yang mau kita perjuangkan adalah nilai-nilai untuk menjaga lingkungan kita bersama ini. Karena tidak ada istilah sampah plastik Katolik, sampah plastik Islam, sampah plastik Buddha, sampah plastik itu. Tidak ada istilah itu. Ya. Jadi semua ini adalah masalah kita bersama. Hanya persoalannya, betulkah kita sungguh-sungguh melalui proses pendidikan kita bahwa ada krisis bersama ini, ya, krisis. Ya. Ini yang terus-menerus menjadi gerakan kita bersama. Jadi kalau tanya saya, mulai dari mana? Mengalami krisis yang ada di lingkungan sekitar kita.
plastik itu bukan masalah Katolik, bukan masalah Islam, bukan masalah apa, tapi masalah kita bersama. Oh, mulailah berinisiatif. Ya, kalau ada inisiatif baru, mulai diceritakan, disampaikan. Ya, forum-forum seperti ini saya kira bagus ya untuk bercerita. Ya, jadi yang bisa mulai. Jadi mulai dari situ. Terima kasih, Mas Teo. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami beri kesempatan kepada teman-teman yang lain. Mungkin dari Sekolah Laudato Si, dari Medan, kalau ada. Kami silakan, Suster, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau sharing ataupun memberikan beberapa pertanyaan pada narasumber Romo Darmin, kami persilahkan. Yang mau sharing pun juga kami persilahkan. Silakan, ada yang sharing. Bagaimana, Suster? Suster Vincent? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang akan sharing, saya kira mungkin cukup jelas apa yang sudah disampaikan Romo Darmin dalam paparan sesi keempat ini tentang kompetensi ekologi dan keberlangsungan peradaban kasih dalam institusi pendidikan Katolik. Saya akan kembali membaca kesimpulan, tapi saya singkat kembali kesimpulannya bahwa pendidikan di sekolah Katolik juga harus mengajarkan bahwa semua manusia adalah saudara satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Dan kasih persaudaraan ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah global seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan semangat solidaritas dan keadilan. Sekolah Katolik diharapkan menjadi tempat di mana prinsip-prinsip Laudato Si diinternalisasikan dalam kurikulum, kegiatan sehari-hari, dan budaya sekolah, sehingga tercipta generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijaksana, berbelas kasih, dan bertanggung jawab dalam melestarikan bumi dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Demikian tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Romo Darmin. Ada pertanyaan tapi masih kami beri kesempatan. Ini dari Mas Lili. Ini ada pertanyaan. Bagaimana upaya membangun ekologi integral ini dalam komisi komunitas religius, yayasan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup di dalam gereja kita, terutama karena benturan dengan anggaran prioritas pastoral dan kebijakan yang berbeda-beda. Silakan, Romo. Wah, ini berat sekali pertanyaannya ini. Ini cocok untuk uskup ini. Gini, saya kira pertama ini adalah forum komunitas Laudato Si ini sudah menggerakkan kita, mengumpulkan kita. Ya, jadi 10 tahun ini, dan ini adalah sebuah komunitas yang bagi saya sejak awal itu saya ikuti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu di komisi pastoral itu sebenarnya sudah banyak itu dikerjakan. Hanya memang itu belum terkoordinasi dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi amat berkaitan dengan masing-masing proyeknya di komisi-komisi itu. Ya, jadi komisi keluarga omong yang lain, komisi kitab suci omong yang lain, komisi GPIC omong lain,
Komisi Migran juga omong lain, kami di pendidikan juga omong lain. Kadang-kadang ya kita mau ini ujungnya kemana, ya. Jadi mudah-mudahan ya bagi saya ya komunitas Laudato Si Indonesia yang dalam tanda petik banyak gerakan awamnya ini ya, ini membantu kita untuk menyadarkan kembali para komisi yang didominasi oleh para hierarkis itu ya, supaya sangat serius dengan krisis ekologi ini ya Mas Teo ya. Ya, terutama di NMPK ini ya, jarang sekali bicara tentang krisis ekologi ya, krisis keuangan ya. Padahal krisis ekologi ini bermula dari krisis keuangan itu bermula dari krisis ekologi ya. Jadi orang omong tentang uang dulu, tapi tidak pernah omong tentang ekologinya, ya, lingkungannya. Ya. Padahal uang itu ya bukan menggampangkan, tetapi uang itu ada sumber di kebun sekolah, sumber di alam dan lain sebagainya. Sekarang misalnya ya gerakan yang saya tahu itu gerakan One Health dan Sustainable Happiness ini. Sekarang mulai menghitung pohon, ya, pohon yang mendatangkan oksigen, ya. Sebentar lagi mungkin di sosialisasi gerakan perubahan kurikulum perubahan iklim itu, mungkin dicantumkan lagi pohon-pohon jenis tertentu yang bisa mendatangkan oksigen di sekolah itu, ya, sebagai sebuah sekolah ramah lingkungan. Jadi ke depan sekolah-sekolah Katolik siap-siap, ya, untuk bagaimana menata kembali halaman-halamannya sehingga benar-benar ya mulai dengan itu. Jadi saya tidak bisa menjawab soal emisi, tetapi kami di NMPK dan kami berusaha supaya ya apa yang diharapkan oleh gereja melalui Laudato Si, kebetulan juga itu spiritualitasnya Fransiskan, maka sejak awal, sejak 2015, 10 tahun yang lalu, itu menjadi visi kami, yaitu membangun peradaban kasih persaudaraan berdasarkan ekologi integral, One Health dan Sustainable Happiness. Sehat alamnya, sehat hewannya, dan sehat manusia. Mulai dari mana? Ya, mulai dari kita. Saya mengajak beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah Fransiskan-Fransiskaner. Bukan hanya sekolah yang berspiritualitas Fransis, tapi saya senang bergabung juga di komunitas Laudato Si ini. Jadi, mari kita bergerak. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Di Strada, Romo Bay, dan lain sebagainya. Sekarang semua berbicara tentang ini, ya, lingkungan ini. Di One Health, Sustainable Happiness. Saya tahu misalnya Tarakanita ya dengan eko spiritualnya ya, dengan ketarakanitaannya, kemarsudinirinian, semua yayasan-yayasan itu bergerak. Ursulin, Angela di Bandung, Ekokem dan lain sebagainya. Jadi semua ini sekarang sedang bergerak untuk menciptakan sebuah pendidikan holistik yang One Health itu dan Sustainable Happiness. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu sekalian, saya rasa waktu yang kami berikan kepada Romo Darmin untuk menyampaikan materinya dan termasuk tanya jawab saya kira sudah cukup. Untuk itu kita berikan Romo Darmin waktu untuk closing statement. Semoga berkenan. Monggo Romo. Ya, saya punya harapan yang sama seperti komunitas Laudato Si Indonesia, supaya mentransformasi pendidikan Katolik ke depan, ya, bukan pikir-pikir masa lalu Jaya, ke depan, yaitu untuk
menyiapkan generasi yang punya komitmen terhadap perjanjian antara manusia dan ciptaan lingkungan hidup. Jadi supaya sekolah-sekolah Katolik betul-betul berkolaborasi, saling bekerja sama untuk membangun komitmen perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup demi persaudaraan manusia dan ekologis agar hidup one health, sehat alamnya, sehat hewannya, sehat manusianya. Dan itu kita menikmati kebahagiaan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Darmin. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua semakin diperkuat untuk implementasi apa yang telah disampaikan oleh Romo Darmin tadi. Baik, saya lihat tadi ada Romo Bei, maka saya mengundang Romo Bei untuk menyapa pada teman-teman, juga memberikan beberapa penegasan-penegasan singkat tentang sesi webinar hari ini. Kami persilahkan Romo Bei. Romo Bei tadi ada, tapi ada. Ya, Romo Bei. Ya. Tadi di panitia saya. Silakan Romo Bei. Romo Darmin yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kira gerakan peduli lingkungan ini hendaklah menjadi gerakan bersama, mulai dari tingkat sekolah, di masyarakat, bahkan dalam skop yang lebih kecil, yaitu dalam keluarga atau komunitas-komunitas. Ya, saya kira kita perlu mempelajari sumbangan apa yang terbesar yang membuat lingkungan hidup itu rusak. Kita tahu bahwa plastik dan sebagainya. Ternyata kemarin itu saya dapat informasi hewan-hewan ternak itu sendiri itu ternyata menciptakan energi karbon yang bisa merusak. Maka yang biasanya mengkonsumsi daging ya perlu waspada juga untuk menguranginya, diganti dengan ikan atau apa begitu ya. Nah, syukur-syukur menjadi vegetarian ya. Saya turun banyak ini, dari 100 kilo sekarang tinggal 77 kilo ya. Ya, saya kira yang ramah lingkungan itu, saya kira apa yang disuarakan oleh Romo Darmin, apalagi ini spiritnya Fransiskan ya, dan didukung juga oleh Paus Fransiskus, ya mudah-mudahan ini menjadi sungguh gerakan bersama. Saya 2 kali ke Assisi itu ya, memang tempatnya luar biasa bagus, dan ya saya menikmati pemandangan di sana, dan itu juga saya kira dari sana mengalir spirit Santo Fransiskus Assisi ya, mengenai saudara ya, saudara tumbuh-tumbuhan, saudara hewan, manusia, semuanya itu ya, artinya harmoni atau ikatan cinta kasih itu yang disebut sesama itu bukan hanya manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain, supaya keutuhan ya, keutuhan alam semesta ini dan ibu bumi yang adalah rumah kita bersama semakin utuh. Nah, prinsipnya mudah-mudahan MNPK punya program dan nanti bisa di cascading ke NPK, dan kami perkumpulan Strada siap gitu. Karena sebagian dari kami juga ikut Eco Camp ya yang ada di Bandung di sana, dan cukup banyak leader yang juga bergerak di lingkungan, termasuk mengusahakan adiwiyata, tetapi juga yang lebih penting adalah keseharian, hidup keseharian untuk tetap menjaga lingkungan. Dan sini saya lihat banyak pendidik juga dari Strada, yang mudah-mudahan Strada ini tidak berkeluh kesah menjadi teman seperjalanan
dengan sekolah-sekolah lain untuk mengupayakan lingkungan hidup yang semakin baik. Saya kira itu Pak Theo. Terima kasih Romo Darmin. Kami pernah atau diberi kesempatan untuk sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Bei. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga sebagai moderator juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Yang di lembah datang mendaki, yang di bukit datang menurun. Demikianlah saya jadi moderator malam ini. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan mohon ampun. Kami kembalikan kepada MC. Suster Vincent, kami silakan. Selamat malam Pak Theo. Suster Vincent sepertinya sedang ada kegiatan. Saya menggantikan. Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Theo, juga Romo Darmin untuk webinar keempat, ini webinar terakhir ya. Romo, Suster, Ibu Bapak, kami atas nama Laudato Si Indonesia Sektor Pendidikan bersama dengan MNPK mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta webinar yang setia. Ada yang 4 kali webinar hadir terus. Nah ini luar biasa, sungguh kami mengapresiasi. Ada juga yang memang 3 kali, 2 kali, 1 kali, tetapi kami sungguh mengucapkan banyak terima kasih karena kehadiran Romo, Suster, dan Ibu Bapak itu sungguh menjadi semangat kita bersama. Dan tentunya kita semua juga mempunyai harapan semoga 4 kali webinar yang kita bisa pelajari bersama ini sungguh menjadi bekal yang tentunya bisa kita terapkan, bisa kita programkan, bisa kita lanjutkan ya di sekolah kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing maupun dimanapun kita berada. Dan tentunya kita juga berharap bahwa bisa mempromosikan kehidupan yang ekologis tentunya kepada generasi muda lewat pendidikan dan persekolahan. Jadi lalu tentunya juga grup WA webinar yang Suster Ibu Bapak ada di grup dipersilahkan bagi yang ingin keluar, namun jika masih tetap ingin bergabung di grup juga baik karena kami tentu juga akan terus melakukan informasi-informasi kegiatan-kegiatan di sektor pendidikan. Jadi tentunya ke depan tidak berhenti pada hari ini, kami masih akan terus supaya apa yang digaungkan ensiklik Bapak Paus Fransiskus terus juga menjadi kesadaran kita bersama. Untuk sertifikat, nah nanti kami akan berikan kepada para peserta yang sudah mendaftar melalui link Google Form dan juga sudah mengisi di link presensi setiap kali ada hadir mengikuti webinar. Paling cepat kami kirim melalui alamat email Ibu Bapak yang sudah disampaikan di Google Form. Paling cepat 2 minggu ya, Suster Ibu Bapak. Mohon maaf karena kami juga punya kesibukan, terutama ini dari Laudato Si Indonesia juga menjadi relawan kebersihan di misa Bapak Paus pada tanggal 5 September dan 3 hari berturut-turut kami juga ada gladi kotor, gladi bersih, dan koordinasi-koordinasi. Maka kami paling cepat bisa mengirimkan sertifikat kurang lebih 2 minggu atau paling lama begitu ya 1 bulan. Kami upayakan untuk panitia bisa mengupayakan secepat mungkin. Itu kurang lebih teman-teman juga terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan kontribusi kepada panitia. Nah, semoga kita semua tetap bersatu padu mendukung gerakan berkelanjutan ekologi kita. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup. Kita hening sejenak.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, Engkau menciptakan kami berdasarkan citra-Mu dan memberikan tugas serta tanggung jawab kepada kami untuk menjadi pelayan bagi sesama dan ciptaan lainnya. Ajarilah kami untuk menemukan nilai segala sesuatu, untuk menatap dengan rasa kagum, untuk mengakui bahwa kami terjalin mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahaya-Mu yang tak terbatas. Kami berterima kasih karena Engkau bersama kami setiap hari. Kami mohon, sudilah Engkau mendukung kami dalam perjuangan kami untuk keadilan, cinta, dan kedamaian, serta keutuhan ciptaan. Sadarkan kami sebagai pendidik untuk dapat melakukan pertobatan ekologis dengan memutar haluan, merubah pola pikir, dan pola bertindak sebagai penghuni dan ciptaan Tuhan yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk melestarikan bumi daripada mengeksploitasi habis-habisan isi perut bumi dan menghilangkan keindahan saudara hewan dan saudara tumbuhan. Melalui seri webinar pendidikan sebagai pembaharuan perjanjian antara manusia dan lingkungan ini, kami semakin dipahamkan, disadarkan, dan dimampukan sebagai pendidik dimanapun kami berkarya, agar dapat menumbuhkan kepekaan, membentuk individu berkarakter ekologis. Seperti pesan Bapak Paus Fransiskus dalam Laudato Si 211. Sangatlah mulia bila kewajiban untuk memelihara ciptaan dilakukan melakukan tindakan kecil sehari-hari, dan sangat indah bila pendidikan lingkungan mampu mendorong orang untuk menjadikannya suatu gaya hidup. Kami serahkan seluruh karya kami kepadamu ya Bapa, dan pada hari ini mohon berkat-Mu melalui Romo Darmin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup dan karya-karya yang dipercayakan kepada kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Suster, Ibu Bapak. Mungkin kita foto dulu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Foto Romo. dulu ya, buka dulu. Buka dulu fotonya Bapak Ibu. Kameranya ya. Ya. Terima kasih Romo. Ayo kita tunjukkan Laudato Si L kita. Laudato Si. Oh, Mas Lili. Udah sampai mana nih? Sudah belum? Sudah sampai Seragen. Sudah sampai Seragen. Sudah sampai Tobelo malah. Sudah sampai Tobelo ini. Sudahkah? Jangan-jangan sudah ini Mas. Ya. Baik, ya. Baik. Terima kasih. Romo Suster, Ibu Bapak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih semuanya. Selamat berjumpa dalam paus. Terima kasih Romo Darmin. Terima kasih Bu Ruli. Terima kasih Suster, Ibu Bapak semua. Terima kasih Suster, Bapak Ibu Romo. Terima kasih. Izin lift. Izin Guru. Ya, monggo. Terima kasih. Santo Fransiskus Boyolali juga rombongan ini ya.
Iya. Ada berapa? 15, 12, 15-an ya? Terima kasih. Oke, pamit. Ya, Ibu, sampai jumpa, Bu Marcelina. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Selamat semuanya. malam, selamat istirahat. Malam, Pamit, Bu Parkisi. Recording stopped.